Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Suara saya masuk, Bapak Ibu semuanya? Masuk. Assalamualaikum. Cek, Bapak Ibu. Suara saya apakah masuk? Masuk. Mila. Masuk. Masuk. Baik. Cek sekali lagi. Oke. Saya matikan ya. Ya. Baik, kami izin matikan mic dulu supaya kondusif. Biar kita bisa menyimak kajian dengan tenang, dengan nyaman ya. Perubahan. Matikan dulu. Oke. Baik, kita mulai sudah jam 15.58, 2 menit lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di Ramadan ini kita kembali bisa bertatap muka, bisa bermajlis kembali, belajar lagi di Majelis Hijrah bersama UAS. Insya Allah kita sore hari ini menjelang berbuka ini kita akan lanjutkan pembahasan kita bersama guru kita Ustadz Abdul Somad yang kemarin kita sempat membahas tentang fikih ya, fikih Ramadan. Nah, melihat dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para jamaah itu arahnya ke sana, arahnya ke fikih dasar, maka kita mengambil kesimpulan bahwa yang dibutuhkan oleh jamaah adalah sesi tanya jawabnya, pembahasan tentang fikih. Maka untuk sore hari ini, di pekan ini kita akan menghadirkan kajian yang sifatnya interaktif ya, lebih banyak interaktif. Mungkin nanti Tuan Guru hanya sedikit opening, pembukaan, menyampaikan betapa pentingnya fikih dalam kehidupan kita. Opening saja, pembukaan, kemudian nanti langsung dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Gitu ya. Baik, kita awali sama-sama dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Bapak Ibu rahmati Allah, jangan nyambil-nyambil. Usahakan dalam kondisi siap untuk belajar, kondisi yang tidak sambil-sambilan. Siapkan buku catatannya. Insyaallah nanti akan langsung kita perbanyak sesi tanya jawab ya. Pastikan Bapak Ibu sudah siapkan pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaan seputar fikih nanti akan langsung dibahas, dijawab oleh guru kita, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Baik, insya Allah kita akan mulai. Ustadz Abdul Somad juga sudah berada di tengah-tengah kita. Baik, insya Allah kami langsung berikan kesempatan pada guru kita, Ustadz Abdul Somad. Kami persilakan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan istiqamah iman dan Islam, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu dimuliakan Allah SWT di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin. Fikih secara bahasa artinya faham. Contohnya dalam Al-Quran, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا. Jangan semuanya pergi berperang. Ada beberapa orang yang tetap bersama Nabi. لِيَتَفَقَّهُوا, dari kata fikih. Tafaqaha yatafaqahu, supaya mereka memahami agama Islam dengan pemahaman yang benar. Itu fikih. Nama ilmunya fikih. Orangnya faqih. Orang yang dalam ilmu pengetahuannya disebut dengan faqih. Jamaknya fuqaha. Kalau kita mendengar ada istilah, ini menurut para fuqaha. Artinya menurut para ulama ahli fikih. Doa
Nabi untuk Abdullah bin Abbas supaya didalamkan ilmu agamanya. Allahumma faqihhu. Faqihhu itu dari kata fiqh. Allahumma faqihhu fid din. Dalamkan ilmu agamanya. Wa 'allimhu ta'wil. Ajarkan dia ta'wil, pemahaman Al-Quran, interpretasi Al-Quran. Adapun fikih menurut istilah adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati, pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam, min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalilnya secara terperinci. Pengetahuan tentang hukum-hukum dalam agama Islam dari dalil-dalilnya secara terperinci. Misalnya, apa hukum sholat tarawih? Mengetahui hukum sholat tarawih dalam agama Islam dari dalil-dalilnya secara terperinci, secara detail. Itu disebut dengan fikih. Ini dasar dari agama Islam itu 3. Yang pertama, pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW tentang mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Apa itu iman? Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir baik, takdir buruk. Dari pertanyaan ini lahirlah satu ilmu namanya ilmu akidah. Yang kedua tentang mahwal Islam. Akhbirni anil Islam. Apa itu Islam? Maka dijawab oleh Nabi, Islam adalah anta syahada illa ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqima salat wa tu'ti zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Pengetahuan tentang salat, zakat, puasa, haji, lahirlah satu ilmu namanya ilmu fiqih. Yang ketiga, mahwal ihsan. Apa itu ihsan? Maka dijawab Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak bisa melihatnya, dia melihatmu. Melihat disebut dengan musyahadah. Dilihat, musyahadah. Merasa dilihat, muraqabah. Jadi kalau saya bisa melihat, musyahadah. Saya tidak bisa melihat ini. Tak bisa melihat jamaah ini sekarang. Yang ada tampil di layar ini hanya 4 orang. Tapi saya merasa dilihat. Muraqabah. Ini ilmu akhlak. Kenapa kita baik? Karena selalu diperhatikan Allah. Ulama yang spesialis di bidang ilmu akhlak ini disebut dengan ilmu tasawuf. Jadi cabang 3 ilmu yang besar ini dari pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi yang dijawab oleh Nabi. Ilmu akidah, ilmu fiqih, ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Dimanapun belajar, tidak keluar dari 3 ini. Itu sebagai pengantar. Selanjutnya kita akan lebih banyak berdialog interaktif. Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, berkawan. Terima kasih Ustaz atas pembukaannya untuk sesi materi pada sore hari ini. Insya Allah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan banyak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah-jamaah. Insya Allah akan menjawab kegundah-gundahan dari Bapak Ibu semuanya terkait persoalan-persoalan fikih gitu. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan. Apapun itu ya. Terutama tentang fikih. Soal bayar fidyah misalnya. Oke, yang raise hand dulu ya. Ibu Mela Raika. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ingin bertanya tentang yang ada, jadi dalam bulan Ramadan itu ada 3 keutamaan, jadi dipilah-pilah itu apakah betul misalkan di malam 10 Ramadan keutamaannya ini, kemudian di hari keutamaan 10 hari berikutnya apa gitu, 10 hari ketiganya apa, apakah itu memang ada hadisnya atau bagaimana Ustaz? Jazakallahu khair. Saya jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awaluhu rahmah. 10 yang pertama rahmat. Wa awsatuhu maghfirah. 10 yang kedua ampunan maghfirah. Wa akhiruhu itqun minan nar.
10 yang ketiga, itqum minan nar, diselamatkan dari api neraka. Awaluhu rahmah, 10 yang awal rahmat. Awsatuhu maghfirah, 10 pertengahan maghfirah, ampunan. Wa akhiruhu itqum minan nar, 10 yang ketiga diselamatkan dari api neraka. Bukan ungkapan. Ajma'al ulama ala jawazil amali bil hadis dhaif, kata Imam Nawawi. Ulama ijma' boleh beramal dengan hadis dhaif. Syarat boleh beramal dengan hadis dhaif ada 5. Yang pertama, bukan dalam masalah akidah. Yang kedua, bukan dalam masalah dalil hukum fikih halal haram. Yang ketiga, bukan, tidak ada periwayatnya yang kazab, pendusta, pembohong, penipu. Yang keempat, masih bernaung di bawah hadis sahih. Yang kelima, untuk fadail amal, motivasi beramal. Hadis Allahumma laka sumtu dhaif. Hadis zahaba zama'u wa batalatil uruq wa sabatal aju dhaif. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar dhaif. Utlubil ilma walau bisin dhaif. Banyak sekali hadis-hadis dhaif. Kenapa kita mengamalkannya? Tidak dalam masalah dalil akidah. Tidak dalam masalah dalil halal haram fikih. Tidak ada periwayatnya yang kazab, pendusta. Masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan dia untuk fadail amal, motivasi beramal. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Baik. Mudah-mudahan terjawab Ibu ya, Bu Mela. Ya, Baik, kita langsung saja supaya efisien waktunya. Kami persilakan ke yang lain. Oh, di chat ini ada yang komen ya. Memang mic-nya tidak bisa dibuka karena memang untuk mengkondisikan biar kondusif. Ya, mic-nya tidak bisa dibuka. Hanya audiens tertentu, jamaah-jamaah tertentu yang dipilih yang bisa dibuka, gitu ya. Supaya kondusif. Berikutnya Bapak Potoni, Jambi. Tafadhol Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke pertanyaan Ustadz. Untuk akidah, kitab apa yang mesti kita miliki di rumah kita sebagai perpustakaan pribadi kita? Kemudian akidah, kitab apa? Kalau fikih yang saya ketahui kan ada 4 mazhab. Mungkin kitab apa yang lebih mudah untuk kita miliki, dan juga dalam hal tasawuf juga kitab apa yang harus kita miliki untuk perpustakaan kita pribadi di rumah. Sekian, terima kasih. Nampak? Tolong di zoom. Apa judulnya Ustaz? Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Kiai Haji Idrus Ramli. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Kiai Haji Idrus Ramli. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Kiai Haji Idrus Ramli. Ini untuk yang paling bawah dasar, pakai bahasa Indonesia. Catat baik-baik. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Kiai Haji Idrus Ramli. Untuk naik ke atas, namanya Jala'ul Afham Syarah Aqidatil Awam. Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Jala'ul Afham Syarah Aqidatil Awam. Dah. Naik lagi ke atas, namanya Al-Husunul Hamidiyah. Al-Husun Al-Hamidiyah. Naik lagi ke atas, yang paling tinggi namanya Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Dah, ini untuk akidah. Sekarang untuk fikih mazhab Syafi'i. Fikih mazhab Syafi'i yang paling bawah, bahasa Indonesia. Fikih mazhab Syafi'i yang paling bawah, paling dasar. Dah, setelah hatam ini,
naik ke atas, namanya Fathul Qarib Syarah Matan Takrib. Fathul Qarib Syarah Matan Takrib. Naik lagi ke atas, I'anatut Talibin. I'anatut Talibin. I'anatut Talibin. Yang paling atas tinggi dalam mazhab Syafi'i, Al-Mahalli. Al-Mahalli. Hanya mazhab Syafi'i saja. Sudah. Untuk semua mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Syekh Wahbah Zuhaili. Minta kitab yang ini. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Syekh Wahbah Zuhaili. Kalau yang klasik, yang modern, Al-Mawsu'ah, Al-Fiqhiyah, Al-Kuwaitiyah. Ini lintas mazhab. Al-Mawsu'ah, Al-Fiqhiyah, Al-Kuwaitiyah. Ensiklopedia Fikih Kuwait. Kalau mau yang klasik, yang kitab klasik, yang kitab lama, kitab tua, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Karya Imam Ibn Rushd. Buku ini dipakai sebagai muqarrar kitab pegangan fikih lintas mazhab di Gontor dan alumni-alumni Gontor, pondok modern. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, banyak sekali ya kitabnya ya. Kita langsung ke penanya berikutnya. Ibu Husnul Khotimah. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum Sampaikan pertanyaannya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Izin bertanya, Pak Ustadz. Kebetulan saya punya, alhamdulillah saya dikaruniakan anak ABK. Tahun ini tahun ke-8 usianya, dan alhamdulillah dia sudah haid. Yang saya tanyakan ini bagaimana gitu untuk kewajibannya untuk berpuasa, untuk sholat, sedangkan dengan keterbatasan dia yang belum bicara, belum ngomong, belum mengerti apa-apa, itu bagaimana ya? Dan saya juga ada, di saya sendiri sebagai orang tua punya kewajiban untuk fidyah atau bagaimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 orang ulama dari Aljazair. Ada 2 orang ulama dari Aljazair. Ya. Yang satu ulama muda, yang satu ulama tua. Yang satu ulama muda, yang satu ulama tua. Yang pertama yang ditanya ulama yang muda. Wahai ulama muda, orang tua saya sudah tidak ada ingatan. Dia tidak. Bagaimana puasanya? Kata ulama yang masih muda ini, orang tuamu tak wajib puasa. Karena dia tidak ada ingatan, tak ada akal. Maka dia tak wajib puasa. Karena syarat yang wajib puasa itu adalah muslim baligh berakal. Muslim baligh berakal mampu. Lalu kemudian pertanyaan yang sama ditanyakan lagi ke ulama yang tua. Kata ulama yang tua, orang tuamu bayarkan fidyah. Karena ayatnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak mampu berpuasa selamanya, maka dia bayar fidyah. Kata ulama yang tua ini, aku lebih mau mengkiaskan orang tuamu kepada orang sakit berkepanjangan daripada dikiaskan kepada orang gila karena adab kepada orang tua. Aku lebih mau mengkiaskan orang tuamu
kepada orang sakit berkepanjangan sehingga bayar fidyah daripada mengkiaskan orang tuamu kepada orang yang tak berakal karena adab kepada orang tua. Jawaban ulama yang tua ini sampai ke telinga ulama yang muda. Dia pun beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Faham dari cerita saya tadi? Kurang paham, Pak Ustadz. Saya anak saya ini kan ABK, umur 8 tahun. Dia udah haid, berarti kan udah ada kewajiban untuk puasa dan sholat. Tapi dengan keterbatasannya dia yang belum bisa apa-apa gitu. Oke, stop. Ya. Kalau paham cerita panjang tadi bisa mengambil kesimpulan. Kalau tak paham, intinya dia tak wajib, sudah selesai. Oh begitu. Kalau untuk fidyahnya tidak ada juga ya Pak Ustadz? Dengar cerita saya tadi ulang, nanti rekamannya ulang 3 kali. Kalau tak paham juga 3 kali, sampaikan ke Bang Alvin, nanti saya jawab lagi. Oh gitu. Baik, terima kasih Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya. Sebentar. Untuk Ibu Novi Bekasi, Trinovi Bekasi. Oh, Dek, dapat, Dek. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang zakat fitrah. Saya kan istri, tapi saya bakal bayar zakat fitrah untuk suami saya dari penghasilan saya sendiri. Itu gimana hukumnya, Ustaz? 1. Yang kedua, saya kan menjaga anak spesial umur 24 tahun. Dia laki-laki ini Ustaz anaknya, tolong. Tapi kebutuhan dia saya bantu semua. Terus puasa saya itu gimana hukumnya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mewajibkan zakat fitrah likulli muslimin wa muslimatin, untuk setiap muslim laki-laki dan perempuan, saghirin wa kabirin, yang besar dan yang kecil. Yang kecil yang belum bisa mencari nafkah ditanggung oleh suami. Jadi suami menanggung zakat fitrah istri, anak. Kalau ada orang tua, itu ditanggung oleh suami. Kalau istri membayarkan zakat fitrah suami, maka itu terhitung sedekah. Jadi istri bersedekah kepada suami, lalu suami membayarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri. Bang, ku kasih kau 3 kilo beras nih. Lalu si suami membayar zakat fitrah untuk dirinya kepada fakir miskin. Istri ke suami sedekah, suami ke fakir miskin sebagai zakat fitrah. Kemudian ibu menanggung biaya hidup anak, maka perbuatan ibu terhitung sebagai sodaqah, karena ibu tidak wajib menafkahi anak. Suami wajib menafkahi istri, anak, orang tua, mertua. Kalau orang mertua dan orang tuanya susah. Ibu tidak wajib menafkahi. Ibu dinafkahi. Kalau ibu punya uang, ibu memberikan nafkah kepada anak, terhitung sebagai sodaqah. Wallahu a'lam bishawab. Terjawab Ibu ya. Iya, Bang. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita pilih Ikhwan ya. Bapak Rizky. Silakan open mic-nya, sampaikan pertanyaannya. Halo. Halo. Ya, Bapak silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustadz mau bertanya. Kebetulan istri saya di Ramadan tahun ini sedang hamil 7 bulan. Nah, pertanyaannya terkait puasa, apakah diwajibkan Ustadz untuk istri saya puasa? Dan kalaupun tidak berpuasa, untuk kodok apakah diwajibkan untuk bayar fidyahnya Ustadz? Bagi istri, jazakumullahu khairan katsiran.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri ataupun perempuan yang menyusukan anak ataupun yang mengandung, kalau dia tidak puasa karena dirinya, dia qadha saja. Kalau dia tidak puasa karena anaknya, dia qadha dan fidyah. Saya ulang sekali lagi, perempuan yang tidak puasa karena halaman 234. Halaman 234. Halaman 234. Orang hamil dan orang menyusukan anak. Kedua perempuan tersebut kalau takut menjadi mudarat kepada dirinya atau beserta anaknya, boleh berbuka, mereka wajib mengqadha. Sebagaimana orang sakit. Kalau perempuan yang hamil dan menyusukan anak itu takut menimbulkan mudarat terhadap anaknya, takut keguguran, kurang susu, maka keduanya boleh berbuka, mengqadha dan bayar fidyah. Saya ulang sekali lagi. Kalau istri bapak tidak puasa karena dirinya, maka qadha saja. Tapi kalau tidak puasa karena dirinya, kalau tidak puasa karena anaknya, ada unsur anaknya, maka qadha plus fidyah. Jelas ya? Insya Allah. Baik, begitu Bapak Rizky mudah-mudahan terjawab ya. Kalau istri tidak puasa karena sebabnya adalah dirinya, maka qadha. Tapi kalau ada sebab dirinya dan juga anaknya, maka qadha plus fidyah. Baik, waktu terus berjalan, sudah pukul 16.24. Kita lanjut saja ke penanya berikutnya. Saya persilahkan kepada Bapak Maulana Muhammad. Baik, terima kasih kepada Bang Alvin. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya, ini pertanyaan titipan Ustadz. Jadi ada yang pernah nanya tuh kayak gini Ustadz, apa hukumnya menggunakan obat asma dari mulut itu Ustadz? Itu yang pertama. Mungkin yang keduanya Maulana tanyakan pandangan Ustadz tentang kitab Akidah Al-Ibanah Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Yang pertama tentang menggunakan alat yang disemprotkan ke dalam. Menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena dia tidak masuk ke kerongkongan. Dia masuknya hanya pada saluran pernafasan. Saya buat dalam buku 30 fatwa seputar Ramadan. Bisa di-download di internet. 30 fatwa seputar Ramadan. 30 fatwa seputar Ramadan. Menurut mazhab Hanafi, karena Syekh Yusuf Qardawi itu berpegang kepada mazhab Hanafi. Ulama-ulama Saudi Arabia, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan obat semprot itu tak batal. Karena dia tidak sampai ke mari. Tidak sampai ke perut. Dia hanya berputar waktu disemprotkan itu, balik ke sini. Pernafasan. Menurut mazhab Syafi'i batal. Karena dia masuk ke rongga besar. Jadi ikhtilaf mereka tentang masalah. Karena masuknya ke rongga besar. Jadi nanti kalau ada ustadz yang berceramah, batal kata dia. Yang satu tak batal. Kalau saya dua-duanya saya sampaikan, supaya tak bingung.
Berarti paham antum, oh yang bilang batal itu mazhab Syafi'i, yang bilang tak batal Hanafi dan Hambali. Tentang kitab Al-Ibana dan Usulid Diyana, Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Jangan mengambil kesimpulan dari satu kitab. Kalau mau mengambil pendapat ulama, maka lihat kitabnya dari awal sampai akhir. Mana kitab yang pertama dia tulis, mana yang terakhir dia tulis. Karena ada awal pemikiran, ada akhir pemikiran. Lalu kemudian kitab itu berapa versi periwayatan. Muwatta itu ada 14 versi riwayat. Muwatta. Ada Muwatta riwayat Imam Syafi'i. Tapi yang kita pakai sekarang adalah Yahya ibnu Yahya Al-Laitsi. Karena itulah versi Muwatta yang last terakhir sebelum Imam Malik meninggal. Adapun kitab Al-Ibana banyak versi tentang masalah takwil. Maka tahqiq siapa, riwayat siapa. Begitu juga tentang tidak bisa mengambil kesimpulan dari satu kitab Al-Ibana tentang Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Jadi kalau antum ketemu nanti di dalam satu lafaz kitab Al-Ibana itu seakan-akan Imam Abul Hasan Al-Ash'ari mengisbat ain, mengisbat yad, maka itu tidak bisa dikatakan bahwa Imam Abul Hasan Al-Ash'ari itu meyakini isbat seperti Ibnu Taimiyah. Maka tarik kesimpulan tentang Imam Abul Hasan Al-Ash'ari itu secara umum dari semua referensi, dari semua kitab-kitabnya. Tidak dari satu kitab dan satu versi periwayatan. Jadi siapa yang paling mengerti tentang Imam Abul Hasan Al-Ash'ari? Ya murid-muridnya. Kesimpulan tentang akidah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari adalah dua. Tentang ayat-ayat sifat. Yang pertama, tafwid. Yang kedua, ta'wil. Ketika berbicara tentang al-istiwa, ar-Rahman alal arsyistawa, berbicara tentang yadullah fauqa aidihim, aliyat, berbicara tentang yukshafu an sakin, tentang betis, itu dua. Yang pertama ta'wil, yang pertama tafwid, serahkan pada Allah, wallahu a'lam bishawab. Yang kedua adalah ta'wil, ditakwilkan. Al-istiwa maksudnya istaula, aliyat maksudnya al-qudrah. Yauma yukshafu an saqin maksudnya adalah al-ahwal asyadidah. Begitu tentang al-ibanah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan untuk penanya berikutnya. Kami persilakan Ibu Lilis Susanti. Sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, mengapa perempuan itu lebih utama sholat di rumah daripada di masjid? Dan sekarang ini sebagaimana kita ketahui di bulan Ramadan, kan perempuan keluar rumah untuk sholat ke masjid, sholat tarawih misalnya seperti itu. Terus gimana kalau seandainya, kadang perempuan ini suka ria, kalau saat ke tarawih lomba-lomba memakai mukena seperti itu, mana yang paling bagus Ustadz. Jadi yang kedua, bagaimana menurut Pak Ustadz kalau seandainya ada pendakwah wanita, dia berdakwah di depan jamaah laki-laki seperti itu, jadi dia melewati barisan jamaah laki-laki. Bagaimana menurut Pak Ustadz dan bagaimana menurut ilmu fikih seperti itu? Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka 30 fatwa seputar Ramadan. Download di internet. 30 fatwa seputar Ramadan. 30 fatwa seputar Ramadan. Download di internet.
Hadis tentang perempuan lebih baik sholat di dalam pekarangan, lebih baik sholat di dalam rumah, lebih baik sholat di dalam kamar, lebih baik sholat di dalam tempat yang sempit. Ini satu hadis. Hadis yang satu lagi, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang perempuan ke masjid. Jangan larang perempuan ke masjid. Kalau begitu ada dua hadis. Kapan perempuan dilarang, kapan perempuan boleh ke masjid. Perempuan dilarang ke masjid kalau menimbulkan fitnah. Perempuan dilarang ke masjid kalau tidak aman. Perempuan dilarang ke masjid kalau merusak harkat martabat. Sekarang dalam keadaan aman damai, suaminya ada, perempuan mengaji, ada pengajian ustadz kajian fikih. Maka menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi, saya kutip dalam pendapat ini, perempuan afdal sholat di masjid untuk zaman sekarang dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kalau hanya untuk menunjukkan mukena baru, ngobrol ketawa cekikikan, anak tidak diurus, lebih baik sholat di rumah. Tapi kalau untuk menuntut ilmu, menjaga harkat martabat, suaminya ikut, bagus sholat di masjid. Tentang ustazah perempuan ceramah di depan laki-laki. Di Riau ini ada namanya Rokan Hulu. Di Rokan Hulu ini negeri 1000 suluk, banyak alim ulama. Ketika itu terjadi penolakan yang akan menyampaikan tausiah Ibunda Hajah Irene Handono. Lalu saya diminta pendapat. Ustadz, ini terjadi kebuntuan. Ustazah Irene Handono sudah diundang dari Jakarta. Sementara para alim ulama tidak setuju ada perempuan bicara di depan laki-laki. Lalu saya tanya, mana masjidnya? Ini. Di mana posisi laki-laki? Di sini. Di mana posisi laki-laki? Di mana posisi perempuan? Di sini. Posisi laki-laki di depan, posisi perempuan di belakang. Ibunda akan diletakkan di depan laki-laki tausiah. Saya bilang robah posisinya. Laki-laki di sini, biasa depan, perempuan di sini. Buat ustazah di sini. Di tempat antara laki-laki dan perempuan. Di tirai pemisah itu, buat ustazah di situ. Diusulkan, diterima. Setuju alim ulama. Akhirnya acara tetap dilaksanakan. Ustazah tetap bicara, posisinya di antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang tidak mau menengok perempuan, dia mendengar. Karena Ibunda Ustazah Irene Handono menyampaikan hal yang amat sangat penting tentang 25 Desember. Ilmu itu hanya dia yang punya. Karena beliau mantan biarawati. Saya melihat ini kesempatan yang luar biasa untuk menjaga akidah umat. Jadi dengan saling menjaga ilmunya sampai. Sahabat-sahabat belajar kepada guru perempuan. Guru perempuan mereka adalah Sayyidatuna Aisyah. Dari mana sahabat laki-laki tahu tentang mandi Nabi? Tahu bagaimana Nabi mandi. Tahu bagaimana tentang yang bersifat khusus. Itu karena diriwayatkan oleh guru perempuan bernama Sayyidatuna Aisyah. Saya belajar di Maroko, dosen saya perempuan. Namanya Dr. Faridah Zamru di Darul Hadis. Tapi tetap dengan syarat menjaga adab-adab. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Barakallah. Terima kasih Ibu. Kami persilakan berikutnya Bang Farhan Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait kitab Durratun Nasihin itu, Pak Ustaz. Khususnya pada hadis keutamaan malam sholat tarawih itu, Pak Ustaz, yang malam pertama, kedua, dan seterusnya. Saya mendengar pendapat dari seorang Habib itu katanya hadis tersebut bukan hadis dhaif, melainkan hadisnya palsu itu, Pak Ustaz. Sedangkan di tempat saya sholat tarawih itu, Pak Kiai atau Pak Ajangannya itu selalu mengamalkan, Pak Ustaz, selalu diceritakan, bahkan
saya mendengar langsung bahwa beliau bilang bilangnya begini, intinya itu hadis dari Rasul gitu Pak Ustadz. Bagaimana cara saya sebagai orang awam untuk menyikapinya itu Pak Ustadz? Syukron. Kitab Durratun Nasihin sudah ditahqiq. Disertasi doktor ahli hadis dari Jakarta yang sudah meninggal, yang punya Darus Sunnah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kalau antum mau melihat mana hadis yang sahih, mana yang dhaif, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu, cari disertasi Yai Haji Amal, ada amalnya lupa. Ahli hadis sudah meninggal, mudir Darus Sunnah dari Jakarta. Itu disertasi S3 beliau tentang Durratun Nasihin. Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, memesankan agar jangan membaca kitab Durratun Nasihin. Baru saja diposting beberapa hari ini oleh, buka cari di FB, Ustadz Abdul Wahab Ahmad. Ustadz Abdul Wahab Ahmad. Nanti antum ketemu postingan tentang Kiai Haji Hashim Asy'ari melarang untuk membaca kitab Durratun Nasihin bagi yang tidak mengerti ilmu hadis, yang tidak bisa membedakan mana hadis sahih, mana hadis palsu. Karena di dalamnya banyak hadis-hadis palsu. Kitab itu ditulis bukan oleh ahli hadis. Kitab itu ditulis oleh orang yang suka kata-kata hikmah. Populer di Indonesia. Nah, jadi kalau mau kitab Durratun Nasihin, bacalah Durratun Nasihin yang sudah ditahqiq. Tahqiq itu artinya nanti footnote-nya dibuat. Ini sahih, ini palsu, ini dhaif, ini. Jadi ambil yang sahihnya saja. Yang palsunya jangan diambil. Wallahu a'lam. Kalau misalnya saya tidak tahu hadisnya palsu, itu nggak apa-apa dipercaya gitu Pak Ustadz. Karena kalau tidak, kalau ada satu kotak, di situ ada madu, ada susu, ada racun. Antum tidak bisa membedakan mana madu, mana susu, mana racun. Antum buang atau antum pakai? Pakai. Buang. Mati kalau antum pakai. Dipakai Bang. Hah? Antum punya satu kotak. Ini ada satu kotak. Ini satu kotak. Oh iya. Di dalam kotak ini ada beberapa botol. Ada madu, ada racun, ada susu. Tapi antum tidak bisa membedakan mana madu, mana racun, mana susu. Antum buang atau antum pakai? Saya tidak pakai Pak Ustadz. Soalnya ada racun di sana gitu. Itulah dia jawabnya. Iya. Paham Bang ya kiasannya, analoginya. Jazakallah khairan. Wa iyyakum barakallahu fiik, Ramadan karim. Amin. Baik. Jadi kalau kita tidak tahu ilmunya, lebih baik jangan dipakai. Oh, iya. Kita lanjut ya ke penanya berikutnya. Kita pilih Ibu Sophia. Ibu Sophie. Apa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama mengenai zakat emas itu yang saya ketahui kalau sudah terkumpul selama setahun 65 gram ya, 65 gram. 85. Berapa? 85. Nah, kalau misalnya itu harus setahun full 85 gram atau pernah terkumpul. Saya misalnya untuk jualan emas gitu, itu kan kadang terkumpul, kadang enggak keluar masuk, itu zakat tidak, karena kan enggak flat 1 tahun. Terus yang kedua, menurut Ustadz untuk jualan online emas itu bagaimana? Soalnya ada yang bilang tidak diperbolehkan, ada juga yang diperbolehkan.
Terus yang kedua itu Ustadz, menurut Ustadz saya berdosa tidak ya, misalnya saya kan udah dengan suami itu udah berpisah, terus tapi saya belum bisa belum bisa bertemu untuk menjaga hati gitu. Itu khawatir dianggap memutuskan silaturahmi, itu dosa tidak ya Ustadz ya? Masih belum bisa ini gitu. Itu aja Ustadz. Terus yang kedua, bagaimana saya supaya bisa tetap menjadi ibu yang baik walaupun tidak dengan suami lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, diborong pertanyaannya. Pertanyaan Ibu ada 4. Yang pertama, zakat emas. Zakat emas batangan. Zakat emas batangan 85 gram. Syaratnya 2. Yang pertama, nisabnya 85 gram. Yang kedua, haul dipegang 1 tahun. Ini 85 gram. Ramadan ini saya punya emas 85 gram. Emas batangan 85 gram. Saya pegang selama setahun sampai Ramadan tahun depan. Maka keluar zakatnya 2,5%. Jadi kalau 85 gram itu 85 juta, maka keluarkan zakatnya 2,5%. 1 jutanya 25.000 kali 85. Jadi dipegang selama setahun. Itu zakat emas yang bukan perhiasan. Pertanyaan kedua. Kalau di tengah perjalanan misalnya Ustadz, di tengah perjalanan, di tengah bulan gitu, tengah tahun, nggak sampai 85 lagi, berarti nggak wajib Ustadz ya? Kalau bulan depan tinggal 5 gram, karena dibelikan ke tanah. Maka ngitungnya kapan lagi dia 85. Maka seumur hidup orang bisa tidak bayar zakat emas. Begitu mencapai 80, beli tanah. Mencapai 80, beli rumah. Mencapai 80, beli. Bisa seumur hidup tidak bayar zakat emas. Itu tentang zakat emas. Yang kedua, zakat emas perhiasan. Zakat emas perhiasan. Pendapat yang pertama, pendapat mazhab Hambali, dihitung semua cincin, gelang, rantai, subang, anting, kumpulkan semua, dikeluarkan zakatnya sekali seumur hidup. Kumpulkan semua subang, anting, rantai, gelang, cincin, keluarkan sekali seumur hidup. Menurut mazhab Hambali. Menurut mazhab Syafi'i, menurut jumhur ulama mayoritas, zakat emas perhiasan baru ada zakatnya kalau 850 gram. Saya ulang lagi, 850 gram. Saya ulang lagi, 850 gram. Sekilo kurang 1,5 ons. Baru ada zakatnya. Zakatnya tetap 2,5%. Di bawah itu tidak ada zakatnya. Maka saran saya untuk zakat perhiasan, kumpulkan semua gelang, subang, rantai, cincin, anting, keluarkan sekali seumur hidup. Bagi yang tidak mencapai 850 gram. Itu zakat perhiasan. Yang ketiga, zakat jual beli. Zakat jual beli rumusnya 3 kurang 2. Saya ulang lagi, 3 kurang 2. 3 maksudnya modal tambah untung tambah piutang. Modal tambah untung tambah piutang. Kurang rugi, kurang hutang. Saya ulang sekali lagi. Modal tambah untung tambah piutang.
kurang rugi, kurang hutang. Dihitung selama setahun. Kapan ibu mulai bisnis? Ramadan tahun lalu. Menghitungnya kapan? Ramadan sekarang. Coba hitung berapa modal, tambah untung, tambah piutang. Berapa? Ternyata 100 gram. Nah, kurangi 2. Kurang hutang, kurang rugi. Kalau mencapai 85 gram, kalau mencapai 85 gram, 85 gram, kena 2,5%. Kalau ternyata sekarang di bawah 85 gram, tidak kena. Ya, sudah terjawab 3 ya. Emas, batangan, emas, perhiasan, jual beli. Pertanyaan keempat. Kalau laki-laki menceraikan istri, namanya tolak. Kucerai engkau. Namanya tolak. Kalau sudah ibu dicerainya, menunggu 3 bulan. Kalau dalam 3 bulan itu ibu rujuk, balik lagi ke kamar, berhubungan kelamin, berarti kalian sudah rujuk. Kalau dalam 3 bulan itu kalian tidak rujuk, habis 3 bulan, tidak rujuk, berarti kalian mesti pisah rumah. Kalau kalian mau rujuk, maka mesti akad ulang. Akad ulang mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, saksi, ijab qabul, mahar. Akad ulang lagi. Kalau ibu yang menggugat ke pengadilan, namanya khulu. Suami ibu tidak mau mencerai. Ibu yang menggugat ke pengadilan, namanya khulu. Kalau ibu gugat ke pengadilan, hakim akan menyidangkan. Kalau hakim menyatakan sesuai gugatan, maka dijatuhkan talak 1. Hakim menjatuhkan talak karena dulu waktu setelah nikah itu, suami ada membacakan sirat ta'liq. Kalau saya meninggalkan sekian bulan, tidak memberi nafkah atau menyakiti fisiknya, lalu dia menggugat ke pengadilan, dan hakim menjatuhkan talak, maka jatuhlah talak salah 1 kepadanya. Kalau hakim menjatuhkan jatuh talak 1, kata hakim, kalian bisa rujuk dalam 3 bulan. Kalau dalam 3 bulan kalian tidak rujuk, kalian berpisah. Sudah bisa nikah selagi, nikah entah sama siapa. Kalau mau rujuk, akad batu. Jelas ya? Allah. Baik, jelas Ibu ya. Masalah tabarakallah, sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh jamaah-jamaah sekalian. Iya. Mungkin terakhir Ustaz, sekaligus penutup dari sesi tanya jawab ini. Biar kita paham bahwa fikih itu salah satu wujud kesempurnaan Islam Ustaz ya. Betapa banyak sekali yang dibahas di fikih itu. Mulai dari perkara sajadah, kemudian perkara kakus, perkara urusan tabu, ranjang, bahkan hingga urusan negara. Artinya saking banyaknya fikih membahas itu, Ustaz. Untuk kita yang awal-awal, kira-kira apa saja yang prioritas harus dipelajari itu, Ustaz? Dibagi kepada 15. Yang pertama, toharoh, bersuci. Bersuci. Karena kalau tidak betul ceboknya, tidak betul toharohnya, batal sholatnya. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, jenazah. Yang keempat, zakat. Yang kelima, puasa. Yang keenam, haji dan umroh. Yang ketujuh, muamalat, jual beli, pinjam meminjam, gadai menggadai, modal-modal. Yang kedelapan, faraid, bagi harta warisan. Yang kesembilan, nikah, tolak,
rujuk, li'an, zihar. Yang ke-10 jinayat, pembunuhan, kisos. Yang ke-11 hudud, zina, minum khamar, merampok. Yang ke-12 jihad. Siapa yang mengomandokan jihad? Siapa panglima perang? Yang ke-13 penyembelihan. Bagaimana cara menyembelih? Yang ke-14 kehakiman. Syarat dari hakim, saksi dalam pengadilan. Yang ke-15 politik Islam. Siapa itu ulil amri? Bagaimana cara mengangkat ulil amri? Apa syarat ulil amri? Apa tugas ulil amri? Semuanya lengkap di buku Semuanya. fikih Islam, Ustaz ya. Fikih Islam. Waduh. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya, atas kesempatan yang sudah diberikan untuk bisa sharing-sharing, berdiskusi dalam majelis kita pada sore hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Sebelum kita tutup, para jamaah sekalian, saya izin memutarkan sebuah video. Kita ada peluang amal solih, ada peluang kebaikan bagi abang kakak ayah bunda yang ingin ikut terlibat dalam pembangunan wakaf untuk Pondok Pesantren Az-Zahra di Rimbo Panjang, Kampar Riau. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut kontribusi, langsung saja kami izin untuk share videonya di layar kaca Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, abang, adik, kakak, sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Ini progres terakhir 4 hari menjelang bulan suci Ramadan 2024. Ini asrama Mahat Az-Zahra 4 lantai. 1 lantainya 9 kamar. Yang insya Allah kita support semua. Selesai bulan Juli santri sudah bisa masuk. Mudah-mudahan dengan keberkahan Ramadan, dengan doa kita semua, anak-anak sudah bisa belajar, pahalanya mengalir ke almarhumah orang tua kita, menjadi amal jariah buat kita semua insya Allah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijrah untuk semua Bapak, Ibu, abang, kakak, adik, sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, bagi yang ingin ikut kontribusi untuk pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra, langsung saja klik link yang kami cantumkan di kolom chat ya, dukung.sidak.id/UAS. Klik linknya, di situ akan diarahkan ke sebuah laman dukung.sidak.id yang akan mengarahkan Bapak Ibu semuanya untuk bisa berwakaf, baik atas nama diri sendiri atau atas nama orang tua. Baik, terakhir, mohon kesediaannya kepada guru kami, Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, untuk menutup majelis kita pada sore hari ini dengan doa. Fadhol, Ustaz. Sebelum saya tutup, saya mau tunjukkan buku nih. Ya, Ustaz. Sebelum saya tutup, saya mau tunjukkan buku nih. Coba zoom. Apa judul bukunya, Ustaz? Tak bisa lebih dekat lagi. Hadis lemah dan palsu dalam Durratun Nasihin. Hadis lemah palsu dalam Durratun Nasihin. Hadis lemah dan palsu dalam Durratun Nasihin. Hadis palsu dalam Durratun Nasihin ditulis oleh Dr. Ahmad Lutfi Fatullah, disertasi S3. Dr. Ahmad Lutfi Fatullah, almarhum, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una
Wanfa'na bima 'allamtana, ilmu yang sudah Engkau ajarkan kepada kami, jadikan dia bermanfaat, berguna untuk kami, ya Allah. Amin ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyaikhina, guru-guru kami, wali man ahsana ilaina, orang-orang yang sudah berbuat baik pada kami. Warzuqnal istiqamata 'ala syariatil gharra, berikan kami istiqamah dalam iman dan Islam. Wafiqna lima tuhibbu wa tardah, tanamkan dalam hati kami taufik dan ridhamu. Waqtim bis salihati amalana, tutup amal kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf Bang Alvin Firdaus, Ustaz seluruh Bapak Ibu, Abang Kakak Adik hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijrah. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan kasir kepada Ustadz dan tim yang berada di Pekanbaru. Insyaallah apa yang sudah disampaikan oleh guru kita pada sore hari ini mudah-mudahan kita bisa paham, bisa mengamalkan dan bisa mengajarkannya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahmati Allah, buku-buku yang tadi itu bisa dibeli ya, bisa dibeli masing-masing. Kita nggak ada jual. Kalau Bapak Ibu ingin bersodakoh, berwakaf, langsung saja akses di dukung.sidak.id/uas. dukung.sidak.id/uas. Tadi 30 fatwa Ramadan sudah saya kirim ya di grup Hijrah Bersama UAS, baik di WhatsApp ataupun Telegram. Itu bisa diakses, langsung di-download oleh Bapak Ibu semuanya, bisa langsung dipelajari. Ada 30 fatwa. Nah, termasuk tadi ada yang bertanya ya, yang bertanya di sesi Zoom pada hari ini. Demikian, Bapak Ibu semuanya, kita cukupkan majelis kita pada sore hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam membawakan agenda pada sore hari ini. Kritik dan saran silakan sampaikan. Insya Allah kritik yang membangun akan kita praktekkan dalam rangka untuk memperbaiki lebih baik lagi untuk program kita Hijrah Bersama UAS. Sampai jumpa lagi di pekan depan ya. Nggak tahu kalau nggak salah hari Selasa atau Rabu pokoknya. Antara dua hari itu. Karena Ustadz jadwalnya agak berubah-berubah. Standby di grup WhatsApp ataupun di grup Telegram, channel Telegram.